Halo, halo, teman bumi, selamat malam. Sebentar ya, aku masukkan dulu judul IG Live malam ini. Suaraku kedengaran jelas ya? Aku lagi di bumi nih. Nih, art roomnya bumi. Cek, kita pamer-pamer dulu. Biar beda dikit, aku malam ini mau IG Live dari bumi. Hai teman bumi, selamat malam. Senang sekali berjumpa lagi dengan teman bumi semuanya. Aku kenalan dulu ya. Aku adalah Natasha, salah satu co-founder dari Bumi Playscape, integrated children platform focusing on early years education through play. Saat ini lokasi offline kita ada berada di Pacific Place Mall lantai 3 dan juga ada di Urban Forest Cipete. Siapa tahu besok masih bingung mau ajak anak-anak kemana, ajak dong ya main di bumi. Oke teman bumi, semoga di malam satu yang hujan ini dalam keadaan sehat, santai, ya lagi asik-asik sambil ngaso, sambil ngemil, sambil dengerin IG Live Bumi di rumah. Malam hari ini pembahasannya lumayan seru karena kita akan mencari tahu sudah siap belum sih si kecil ini untuk sekolah. Kadang kan kita orang tua selalu berpikir ya, aduh ini anak aku udah mau masuk umur 3 tahun gitu, ini udah siap ya, udah siap belum sih untuk sekolah gitu ya. Nah malam ini aku gak sendirian, akan ada seorang narasumber bernama Mbak Irma Gustiana. Beliau adalah seorang psikolog anak, parenting coach, dan juga founder dari klinik ruang tumbuh yang biasa dipanggil dengan nama Mbak Ayang. Yuk kita undang Mbak Ayang untuk join di IG Live ini. Coba Mbak Ayang, aku udah accept nih. Halo. Halo. Udah lama banget ya nggak Aduh ya ketemu ya ampun. ampun. Kayaknya Sebelum terakhir pandemi kan ya? Sebelum pandemi kan? Iya deh. sesudah Sebelum masa ya? sebelum pandemi. Oh Ih, iya, ya kan ada event, ada sebuah iya event ada dan kita event. Oh ketemu. yang journaling itu ya yang Yes, aku berurai air benar. Berurai air mata sebagai seorang moms. apa kabar Mbak Seneng Ayang? banget bisa Iya ketemu di seneng sini. banget. Walaupun ya sudah lah ya, walaupun masih virtual, semoga nanti kita Betul ketemu betul. bisa tatap muka langsung lagi. Dan di bumi dong ya, dirimu Oh udah iya pernah belum mampir ke dong. Aku bumi tuh belum dari loh terakhir, belum belum ya? belum kan waktu tahun lalu kan masih masih pandemi kan sempat Iya, tutup iya, gitu iya, ya, Mbak betul, Tasya ya. betul. Dan kita Jadi bikin nanti offline talk di siap, sini gitu. Seru siap banget seru. ya. Oke. Bayang, boleh nggak Yes. sebelum kita mulai perkenalan diri dulu dong ke teman-teman bumi? Oh, baik. Ini panggilannya teman bumi ya semuanya ya. Iya, betul teman bumi. Hai teman bumi, aku Mbak Ayang, psikolog klinis anak dan keluarga dan juga parenting coach. Mengelola sebuah klinik juga. Kalau Bu Tasya mengelola bumi, aku mengelola ruang tumbuh. Jadi teman-teman kalau misalnya mau berinteraksi bisa ke Ayang Irma atau ke ruangtumbuh.id. Itu aja sih Iya. kenalannya singkat. Thank you Mbak Ayang kenalannya. Ya. Oke, sekarang Mm-mm. kita mungkin langsung masuk ke pertanyaannya Yes. karena ini belum mulai aja udah banyak masuk pertanyaan setelah Baik ya. setelah perbincangan gitu. Heeh. Kita mulai dulu dengan pembahasan adalah sebenarnya Mbak Ayang kalau kita Hmm. ngomongin kesiapan anak untuk masuk sekolah gitu ya. Ya. Itu tuh kalau di rumah itu gimana sih cara kita mengecek sebenarnya kesiapan anak masuk sekolah tuh apa sih yang pertama kali dilihat? Dan emang penting ya Mbak Mm-mm. untuk ngecek anak Mm-mm. siap masuk Mm-mm. sekolah gitu. Mm-mm. Kita bahas itu dulu deh. Iya, ini pertanyaan kayaknya mewakili ya ribuan moms yang lainnya yang kayaknya kalau di Indonesia bentar lagi tuh ya bulan Juni kan ini tahun Betul, ajaran betul. baru ya. Jadi dari Betul. sekarang tuh kayak udah mulai ngeker-ngeker dan udah mulai Ya. menyiapkan si kecilnya. Nah, jadi sebenarnya kenapa jadi penting ya? Jadi kenapa itu penting banget untuk kita sebagai parents itu menyiapkan mereka ya? Karena memang kita perlu tahu dulu kalau nggak kita siapkan, dikhawatirkan nih nanti mereka nggak bisa menghadapi tantangan atau challenge yang nanti akan ada di sekolah. Nah, apa aja sebetulnya yang perlu untuk kita siapkan nih sebagai orang tua
selama memberikan stimulasi di rumah. Yang pasti kita itu perlu melakukan pengecekan terhadap kesiapan fisik Hmm, gitu. Jadi gimana sih dengan fisiknya, kebugarannya, pertumbuhan tulangnya ya, terus kemudian otot-ototnya, keseimbangannya itu jadi penting. Karena yang namanya nanti aktivitas sekolah itu kan banyak gerakan fisik yang harus dilakukan ya. Jadi kita perlu untuk ngecek apakah anak kita siap atau enggak gitu ya dari rumah melalui aktivitas fisiknya. Lalu hmm, kita juga perlu ngecek terkait kesiapan emosionalnya nih Mbak ya, Tasya karena kesiapan emosional penting kan. betul. Misalnya gitu ya, apakah si anak ini dikit-dikit tantrum ya, terus dikit-dikit terus kemudian dia misalnya kesel, marah dan nggak bisa mengekspresikan itu dengan komunikasi yang tepat. Nah, itu juga perlu untuk kita cek karena Hmm, kesiapan emosional itu penting. Kemudian yang berikutnya kesiapan sosialisasi. Jadi, apakah dia hmm, memang sudah siap secara sosial? Karena kan banyak sekali anak-anak yang pertama belum bisa berbagi, kedua betul. belum bisa nunggu giliran. Ya mungkin karena nggak dilatih di rumah, jadi dia nggak ngerti tuh dan nggak mateng tuh terkait sama sosialnya. Lalu yang terakhir juga adalah bagaimana kita menyiapkan dia terkait dengan kematangan akademiknya. Nah, Hmm. akademik ini kan nggak cuman melulu bisa baca tulis itu ya, Mbak Ya, Tasya, apalagi kalau baru tapi masuk sekolah ya. yes, bener. Apakah dia ngerti konsep dulu deh, gitu ya. Konsep-konsep tuh kan banyak ya. Misalnya kalau kayak konsep sederhana, konsep arah ya kan kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Itu dia udah cakap atau belum. Nah, Tuh. jadi 4 aspek ini jadi penting banget untuk kita cek terkait apakah si kecil ini memang sudah siap dan matang gitu untuk kita masukkan dia ke sekolahan. Oke, Gitu. wah, thank you banget Mhm, Mbak Irma. Jadi mhm, mungkin buat sorry Mbak Ayang, jadi mhm. mungkin buat yang baru join, tadi Mbak Ayang Ya, sempat cerita bahwa ada 4 aspek ya. Yang pertama untuk dicek itu fisik, yang yes, kedua emosional, lalu sosialisasi dan juga kematangan akademik. akademik. Nah, Mhm, ini kan aspek yang kita cek ya Mbak. Bagaimana mhm, dengan aspek umur? Karena kan mhm. pastinya kita itu Ya, sebagai orang tua selalu berpikir kayak, oh dia misalnya mau masukin ke nursery gitu ya, atau sebutannya mhm. apa, playgroup ya, playgroup. Playgroup ya. Ada sekarang yang lebih kecil dari playgroup Mbak. Ada kiddie, Iya, toddler gitu toddler, namanya yang dua mhm. sampai tiga. Itu kita 3. ngeliat kan, aduh Mhm, ibu-ibu lain udah pada masukin anaknya di umur 2 mhm, tahun gitu. mhm, Aku mhm, juga anaknya udah 2 tahun pengen mhm, ikut gitu. Nah, mhm, seberapa besar faktor umur versus faktor yang tadi ya, kan ada 4 ya aspek gitu. mhm, Itu mhm. apa which one is actually more important, atau dua-duanya emang harus dikombinasikan ketika melakukan pengecekan? Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kan kesiapan sekolah ini kan kalau institusi ini kan beragam ya. Betul. Ada yang toddler tadi, ada yang kindergarten ya kan, terus kemudian ada yang sekolah formal. Nah, kalau Hmm. kita bicara yang di bawah 6 tahun kan itu sebetulnya Hmm. adalah sekolah non formal. Hmm. Artinya sebenarnya nggak ada keharusan juga gitu. Anak harus memang sekolah banget ke sebuah institusi. Nah, tetapi Hmm. yang harus dilihat adalah ketika kita menyekolahkan dia di usia-usia yang sangat muda, misalnya 2 Hmm. tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu adalah bagaimana anak itu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan aspek-aspek fisik, sosial, emosional, gitu kan. Ya. Jadi ketiga hal ini tuh mampu nggak sih diberikan sama pihak sekolah yang dituju tadi? Karena tujuan kita memasukkan mereka di sekolah yang unit kecil itu Hmm. sebenarnya untuk pengembangan-pengembangan diri gitu. Jadi bukan yang terkait sama akademisi Akademik sekali. saja. Iya Oke, gitu. oke, Jadi oke. kenapa mereka perlu untuk bersekolah di usia kecil? Lebih kepada mengimitasi perilaku sosial gitu. Oke. Supaya dia bisa belajar sosialisasi, bisa mengenal orang, lalu kemudian mengenai lingkungan. Nah, itu dari institusi